warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisma Fadita Putri dari kelas 9A. Nomor absen 16 akan menjelaskan bab 3 yaitu mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pernahkah kamu membandingkan ciri-ciri fisikmu dengan ciri fisik teman-temanmu? Tentunya kamu melihat bahwa kamu dan temanmu memiliki banyak perbedaan ciri-ciri ataupun sifat. Perbedaan-perbedaan ini dikontrol oleh sesuatu yang disebut sebagai gen, yang diwariskan dari orang tua kita. Dengan peran gen ini pula ciri-ciri tubuh kita mirip dengan orang tua kita. Setiap ciri ataupun sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Gen adalah unit pada suatu untaian DNA yang mempengaruhi sifat ataupun menentukan ciri setiap makhluk hidup. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen disebut asam nukleat. Baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Gula pada DNA berupa gula deoksiribosa, sedangkan gula pada RNA disebut gula ribosa. Basa nitrogen terdiri atas basa purin dan basa pirimidin. Basa purin pada DNA dan RNA terdiri atas adenin dan guanin. Basa pirimidin pada DNA terdiri atas timin dan sitosin. Sedangkan basa pirimidin pada RNA terdiri atas urasil dan sitosin. Sifat dominan adalah sifat yang mengalahkan atau menutupi sifat yang lain. Sifat resesif adalah sifat yang dikalahkan oleh sifat dominan, sehingga sifat tersebut tidak muncul. Fenotip merupakan perwujudan ekspresi dari gen yang berupa sifat-sifat atau karakter, yang dapat terlihat seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis kuping telinga. Fenotip juga mencakup fisiologi dan tingkah laku. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik yang terkandung pada suatu makhluk hidup. Kromosom pada sel tubuh disebut autosom. Susunannya berpasangan atau disebut diploid. Kromosom pada sel kelamin disebut gonosom. Susunannya tidak berpasangan atau disebut haploid. Keturunan dalam proses pewarisan sifat disebut filial. Sedangkan orang tua atau induk disebut parental. Hukum pewarisan sifat ditemukan oleh Gregor Mendel melalui percobaan dengan menggunakan kacang keprit. Hukum 1 Mendel menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Hukum 1 Mendel disebut juga hukum segregasi. Hukum 2 Mendel menyatakan bahwa pada setiap pembentukan gamet adalah variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda yang bergabung secara bebas satu sama lain. Hukum 2 Mendel disebut juga hukum penggabungan bebas. Titik ciri atau sifat yang dikontrol oleh dua gen identik dengan homozigot. Ciri sifat yang dikontrol oleh dua gen tidak identik disebut dengan heterozigot. Beberapa contoh pewarisan sifat pada makhluk hidup antara lain warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, tipe peletakan cuping telinga, dan bentuk rambut. Beberapa kelainan sifat pada manusia diturunkan antara lain albino, warna dan Hukum 2 Mendel disebut juga hukum penggabungan bebas. Titik ciri atau sifat yang dikontrol oleh dua gen identik disebut dengan homozigot. Ciri atau sifat yang dikontrol oleh dua gen tidak identik disebut dengan heterozigot. Beberapa contoh pewarisan sifat pada manusia antara lain warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, tipe peletakan cuping telinga, dan bentuk rambut. Beberapa kelainan sifat pada manusia yang diturunkan antara lain albino, buta warna, dan hemofilia. Genetik berperan penting dalam membantu manusia menyingkap masalah penyediaan bahan pangan. Titik penerapan genetik kemungkinan manusia untuk merakit bibit unggul. Manusia menyingkap masalah penyediaan bahan pangan. Titik penerapan genetik memungkinkan manusia untuk merakit bibit unggul pada bidang pertanian dan peternakan sehingga dapat menghasilkan bahan pangan yang diperlukan manusia. Sekian materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.